ahli segala. Nah, rekan-rekan polisi juga nggak bisa ditekan, kasihan mereka. Bayar saksi ahli aja sekarang tahu sendiri minimal 5 juta. Oh iya. Gitu. Nah, polisi duitnya dari mana? Kalau 10 kasus, kalau bayar saksi ahli ya punya power gitu. Jadi polisi juga perlu kehati-hatian, nggak gegabah. Kenapa polisi itu dianggap lama oleh masyarakat dalam melakukan proses penyelidikan sampai ke tersangkaan ya atau penyidikan, itu kan prosesnya lama sampai manggil saksi ahli segala. Nah, rekan-rekan polisi juga nggak bisa ditekan, kasihan mereka. Bayar saksi ahli aja sekarang tahu sendiri minimal 5 juta. Oh iya. Gitu. Nah, polisi duitnya dari mana? Kalau 10 kasus, kalau bayar saksi ahli ya 5 juta, 50 juta duit dari mana? Mau nggak mau kan ngeroyok koceknya komandannya. Mau minta kepada kliennya, nggak mungkin tadi bilangnya polisi nggak baik lagi kan gitu. Nah, ini juga menjadi PR DPR ya, Komisi 3. Hal-hal seperti ini yang kecil, sepele dianggapnya. Tapi kan ini udah ada peraturan Kapolri, PR Kapolri, udah ada SEMA, udah ada apa. Itu gelar perkara tentang gelar perkara untuk menghadirkan saksi ahli itu diwajibkan. Nah, ini yang menjadi dilema. Uangnya kecil, memanggil saksi ahli itu uang kecil, tetapi itu diperlukan di dalam proses penyelidikan. Sehingga kawan-kawan polisi juga kasihan juga mereka. Makanya banyak kasus yang menggantung karena apa? Karena terganjal dari itu. Banyak yang nggak jalan karena saksi ahli. Nah, kalau mereka meminta kasusnya ini dibongkar seterang-terangnya, nggak mungkin polisi bilang kami belum ada uang untuk bayar saksi ahli, kan nggak mungkin, lucu lembaga negara. Nah, ini menjadi PR kedepannya, khususnya untuk Pak Kimli Asidik dan Pak Mahfud MD. Itu diusulkan kepada Pak Listio Sigit Prabowo untuk uang kompensasi untuk bayar saksi ahli itu. Kalau saksi ahli ada di kepolisian, tapi kalau saksi ahli dari luar mobilnya ada yang harganya 30 juta, 15 juta. Kalau yang baru-baru paling 5 juta, 7 juta. Tapi kan satu kasus, kalau kasusnya banyak, kalau berkaitan dengan Nikita Mirzani kan pasti pakai saksi ahli. Polisi itu kalau berkaitan dengan orang kecil jarang pakai saksi ahli mereka. Tapi jalan juga nggak yang jalan kasusnya karena terbentur saksi ahli kan. Tapi kalau urusan kasus besar mereka paksakan untuk mendapatkan saksi ahli karena itu udah perintah peraturan. Dan itu biaya dari kepolisian. Dan itu biaya dari kepolisian. Bukan. Nah, kita pelapor nggak mau tahu. Bukan dari terdakwa atau dari pelapor. Oh. Bukan dari negara juga. Nah, itu makanya kadang-kadang polisi kasihan kawan-kawan polisi kita ini. Kadang-kadang terbentur di situ, makanya kasus itu banyak yang nggak jalan. Nah, ini menjadi atensi buat Pak Mahfud ya, buat Pak Mahfud MD, buat Pak Yusril, untuk Pak Kimli Asidik. Ini masukan bahwa jangan dikit-dikit tuh polisi direformasi, tetapi nggak melihat secara detail, secara komprehensif bagaimana teman-teman penyidik itu sengsaranya di lapangan. Gitu. Oke. Jadi Bang. sehingga polisi itu terkesan nggak mau nggak mau melakukan proses pendidikan dengan profesional, padahal mereka sudah profesional, tapi satu saja masalah itu, ya. Belum masalah-masalah yang lainnya seperti fisik, polisi sampai ada yang sakit loh. Itu menangani perkara itu sampai ada yang sakit. Makanya kalau ada orang-orang yang memaki-maki penyidik ya yang benar profesional, jangan. Mereka itu capek, kasihan. Oke, Bang. Menarik yang soal Nikita Mirzani. Tanggapan soal bandingnya dia gimana, Bang? Ya, banding tadi udah saya jawab. Kalau bandingnya beliau itu ya siap. Bandingnya beliau itu saya rasa membahayakan dirinya gitu kan. Kalau saya pengacaranya, saya nggak mungkin ngambil langkah banding, apalagi hukumannya kan ringan. Dari tuntutan itu ringan banget, itu sangat bagus banget kan. Sangat prestasi lah pengacaranya bisa membuat hukumannya ringan kan gitu. Tapi kalau pengacaranya udah dikasih keringanan begitu, masih kurang puas juga ya hakimnya akhirnya ngegas lagi, ntar dihajar beneran. Oke, tapi kan mungkin ada dalil-dalil yang bisa menguatkan itu kalau versi dari kuasa hukumnya gitu. Iya, makanya artinya ada pasal-pasal yang tidak dianggap oleh hakim gitu loh. Jadi gini, dalil itu kan bisa saja. Dalil 4 pilar ini kan biasa saja kan di dalam proses penyelidikan dan administrasi hukum pidana ya. Jadi dalil pengacara kadang kontradiktum dengan dalil jaksa. Dalil jaksa kadang kontradiktum dengan dalil polisi kan gitu. Dari polisi kontradiktum dengan, itu biasa itu dalam proses persidangan.
Tetapi yang perlu diingat bahwa setiap putusan itu adalah keyakinan hakim ya. Jadi dasarnya adalah keyakinan hakim. Jadi setiap keputusan itu dasarnya keyakinan hakim. Subjektif. Ya, subjektif. Jadi dasar keyakinan hakim bukan dasar undang-undang. Lihat setiap putusan itu di negara ini dasarnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan demi keyakinan hakim. Oke. Putusannya. Ada Bukan undang-undang. ada prediksi dari Bang Firdaus apa kalau umpama itu? Kalau saya ini yakin naik. Yakin naik. Kondisi itu ya. Kondisi naik kalau dia banding. Kalau dia banding ya, saya Kalau yakin banding. naik. Terus apa yang bisa langkah dilakukan lagi kalau itu naik nanti? Ya Kondisi. mau nggak mau perang lagi di kasasi. Kasasi. Hantam lagi, bila perlu hantam lagi ke novum baru PK gitu. Tapi kan ya lihat aja nanti kayak apa. Tapi Kalau nyemplung sekalian. Tapi abang ngikutin terus nih perkembangan Nikita Enggak Mirzani? gitu, tapi saya sedikit paham lah. Paham sedikit ya. paham. Oke. Makanya saya bilang tadi terlalu ceroboh, kecuali ancaman hukum vonisnya 5 tahun ke atas. Nah itu baru kita banding nggak apa-apa. Tapi kalau di bawah 5 tahun ini sayang banget banding ngapain? Artinya sudah cukup diringankan ya. Cukup bijaksana hakimnya Dari 11 ke itu. dengan proses yang gaduh oleh Nikita Mirzani di persidangan dengan memaki-maki jaksa itu cukup bijaksana banget, hukumannya 4 tahun. Kalau saya hakimnya bisa 6 tahun 7 tahun.